Satu-satunya kehidupan yang kita yakini ada sejauh ini di seluruh alam semesta terletak di planet Bumi. Soal kehidupan cerdas atau bukan, katakanlah bisa diperdebatkan. Tapi bagaimanapun, tak heran jika kita tanpa lelah mencari kehidupan di planet lain. Sejauh ini, mereka telah menemukan lebih dari 4.000 planet. Tapi yang lebih kerennya lagi, NASA sudah menyusun daftar baru berisi 24 planet yang bukan cuma mirip Bumi, tapi bahkan lebih baik. Kondisi di sana sangat bagus dan lebih nyaman dibanding di planet kita. Jadi, mari kita kunjungi beberapa di antaranya. KOI 5715.01. Mari kita kenal lebih dekat. Planet indah ini berada di rasi bintang Cygnus. Nah, kenapa planet ini begitu indah? Matahari kita adalah katai kuning. Dan maaf matahari, meski kamu sudah baik dalam mendukung kehidupan di bumi, ada beberapa bintang yang bisa melakukannya dengan lebih baik. Jangan tersinggung ya. Planet KOI 5715.01 mengitari sebuah katai oranye. Katai oranye adalah bintang yang agak lebih kecil dari matahari kita dan punya kecerahan yang sedikit lebih rendah. Tapi jangan khawatir, bukan berarti di sana bakal gelap gulita. Bahkan, jika planet ini lebih dekat ke mataharinya dan punya atmosfer yang lebih tebal, planet ini mungkin lebih cerah dan berwarna dibanding bumi. Matahari kita punya rentang umur yang sangat pendek. Saat ini, dia cuma bisa hidup 7-8 miliar tahun lagi, sedikit lebih lama dari usia bumi. Tapi katai oranye bisa hidup dari 45 hingga 70 miliar tahun. Ini bagus. Bukan cuma karena kita akan bisa tinggal di planet ini lebih lama, tapi juga karena planet-planet di sekitar bintang seperti ini punya lebih banyak waktu untuk membentuk kehidupan. Idealnya, kita perlu menemukan planet di dekat katai oranye yang usianya sekitar 7 miliar tahun. Sangat memungkinkan setidaknya ada beberapa organisme di sana. Usia KOI 5715.01 sekitar 5,5 miliar tahun. Yap, mungkin kedengarannya belum cukup dewasa, tapi nggak masalah. Aku juga belum kok. Usia bumi kita saja 1 miliar tahun lebih muda, tapi bumi kita nggak takut tambah dewasa. Planet ini lumayan dekat dengan bintangnya dan berada di zona layak huni. 1 tahun di sana berlangsung selama 190 hari. Jadi setelah SD kamu udah bisa dapat SIM. Ukurannya hampir 2 kali lipatnya bumi. Suhu rata-rata di sana 11 derajat Celcius, yang sedikit lebih rendah dibanding kita, yaitu 14 derajat Celcius. Tapi di sana kemungkinan terasa lebih hangat karena gravitasi yang kuat membantunya menahan panas di atmosfer lebih lama. Tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar 3.000 tahun cahaya dari bumi atau sekitar 30 kuadriliun kilometer. Yup, jangan lupa bawa bekal yang banyak ya. KOI 3010.01. Planet ini ditemukan di sebelah bintang KOI 2010. Planet ini kayaknya merupakan dunia yang sangat menyenangkan. Suhu rata-rata di planet ini 19 derajat Celcius, jadi sedikit lebih hangat dibanding bumi. Tapi itu bagus loh. Para ilmuwan meyakini di planet yang sempurna, suhunya harus sekitar 10 derajat lebih panas dibanding di bumi. Makin banyak panas yang ada di sana, makin nyaman kita tinggal. Peluang mengembangkan kehidupannya pun juga lebih tinggi. Jari-jari planet ini hampir 1,5 kali lebih besar dari bumi. Di sana pun ada atmosfer, meski kita belum yakin tentang komposisinya, tapi mungkin mirip bumi. Para ilmuwan berpikir kita bisa menemukan lautan di sana, yang menutupi hingga 60% permukaan planet ini. Keren kan? Di dunia yang sempurna, air dan tanah harus tersebar lebih merata dibanding di bumi. Lebih banyak daratan berarti lebih banyak wilayah dan sumber daya kan? Meski begitu, planet ini sebenarnya mirip banget dengan bumi. Kemiripannya begitu jelas, sehingga para ilmuwan meyakini kita punya peluang 84% untuk menemukan kehidupan di sana. Tentu saja, belum tentu kehidupan berakal ya, tapi kemungkinan ada hewan. Menarik kan? Menurutmu, bentuk mereka bakal gimana? Planet yang sangat mirip bumi, tapi dengan gravitasi yang lebih kuat. Kalau ada manusia yang tinggal di sana, ukurannya mungkin besar, tapi pendek dan punya kaki kecil yang kuat. Kedengarannya imut sekaligus nyeremin. Tapi kita nggak bakal bisa menemukan kebenarannya dalam waktu dekat. Sejauh ini, bagi kita, planet-planet ini cuma titik-titik mikroskopis di luar angkasa.
Kita hanya punya beberapa data mentah dan membosankan tentang mereka dan bahkan nggak tahu seperti apa bentuknya. Kita harus menunggu sampai bisa menemukan cara untuk bisa lebih mendekati planet-planet ini. Kepler 186f ini juga salah satu kandidat terbaik planet berpenghuni. Planet yang lumayan mungil ini dijuluki sepupu bumi karena memiliki kemiripan yang tinggi. Tapi kedua planet ini lebih kayak saudara, bukan kembaran. Kepler 186f berputar mengitari Katai Merah. Katai Merah adalah bintang yang bahkan lebih redup dan lebih kecil dibanding Katai Oranye. Ya, rentang usianya juga amat sangat panjang, tapi kecerahannya juga agak rendah. Namun, Kepler 186f lebih dekat ke bintangnya dibanding bumi ke matahari. Jadi, seharusnya nggak terlalu gelap di sana. Ya, setidaknya nggak segelap malam di bumi. Langit di planet ini pasti punya warna merah yang unik, kayak matahari terbenam di bumi. Gimana menurutmu? Apa kamu pengen tinggal di planet dengan pemandangan matahari terbenam abadi? Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi. Lumayan, tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena planet yang sempurna adalah yang lebih besar dari bumi dan punya gravitasi yang lebih kuat. Kamu mungkin protes, tapi bukannya bakal lebih sulit berjalan di sana dan lebih sulit lagi buat bangun dari kasur pas hari Senin? Iya tentu. Namun, di sisi lain, planet ini akan menarik atmosfer dengan lebih baik. Atmosfer bakal lebih tebal dan padat. Artinya, perlindungan dari objek antariksa yang menakutkan menjadi lebih kuat. Lebih banyak oksigen dan lebih banyak panas. Selain itu, planet yang lebih besar punya lebih banyak lahan untuk dihuni. Keren kan? Tapi jelas, ukuran bumi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Ada fakta keren lain. Kemiringan Kepler 186f hampir sama dengan kemiringan kita. Artinya, ada musim yang stabil dan siklus siang malam yang normal. Apa kamu tahu betapa pentingnya kemiringan suatu planet? Mars misalnya. Mars sebenarnya juga berada di zona layak huni matahari kita. Tapi kemiringannya sangat tidak stabil. Akibatnya, seluruh lautan yang dulunya pernah ada di sana, kini benar-benar kering. Sekarang cuma ada gurun merah dan nggak ada kehidupan di sana. Setidaknya sejauh yang kita tahu. Tapi kamu bisa melihat betapa pentingnya detail kecil ini kan? Kepler 186f juga lumayan jauh dari kita. 490 tahun cahaya. Itu hampir 5 kuadriliun kilometer. Jadi, kita masih harus nungguin kemajuan perjalanan antar galaksi. Kepler 62e dan 62f. Planet-planet ini disebut sebagai yang paling mirip bumi. Sebelum kita menemukan Kepler 186f, mereka mirip banget sama rumah kita. Kepler 62e sekitar 1,5 kali lebih besar dari bumi, dan Kepler 62f hanya sedikit lebih kecil dari itu. Keduanya terletak di rasi bintang Lyra, sekitar 1.200 tahun cahaya dari kita. Keduanya juga mengorbit Katai Merah. 1 tahun di Kepler 62e berlangsung sekitar 122 hari, bahkan lebih cepat dibanding planet pertama yang telah kita bahas tadi. Para ilmuwan meyakini baik 62e dan 62f adalah dunia air, tempat hangat yang sebagian besar atau mungkin seluruhnya tertutup air. Jika ada daratan di sana, mungkin cuma pulau saja. Sebuah dunia yang cuma terdiri dari pulau-pulau. Pasti indah bagi beberapa orang, kayak Hawaii, dan mimpi buruk bagi yang lain. Coba ingat Megalodon. Tapi kalau kamu suka hewan laut purba, bayangkan saja betapa raksasanya mereka di sana. Masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang planet ini. Apakah ada permukaan di sana? Komposisinya seperti apa? Kepadatannya? Kelak mungkin kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, sekian pembahasan bumi super kita ya. Daftar aslinya memang jauh lebih panjang dan kamu bisa membacanya di internet. Tapi hal terbaik tentang semua ini adalah planet-planet ini lebih baik daripada bumi. Tapi kita juga tahu ribuan eksoplanet lain yang lumayan dekat dengan kita. Dan kemungkinan besar beberapa di antaranya punya bentuk kehidupan, tapi letaknya amat sangat jauh. Jadi kita belum punya cara untuk memeriksanya sekarang. Mungkin di masa depan kita bisa menemukan beberapa makhluk keren di banyak planet ini. Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah menemukan planet-planet baru di luar tata surya. Hingga 2023, kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet. Dan banyak di antara planet-planet itu yang berpotensi punya kehidupan. Nah,
Kalau kalian sudah siap untuk berpetualang di luar angkasa, mari kita cari tahu planet-planet Light Huni apa saja yang sudah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. LP8909b dan LP8909c. Pasang sabuk pengaman, karena kita akan menuju ke LP8909, bintang Katai Merah yang berada pada jarak 105 tahun cahaya dari bumi. Bintang ini cukup dingin dibanding matahari dalam hal temperatur tentu saja. Temperaturnya sekitar 2593 derajat Celcius. Si kecil ini memang kecil, tapi penuh dengan kejutan. Misalnya, ada 2 eksoplanet yang mengorbit di sekelilingnya. Selain itu, kedua planet ini kemungkinan besar bersifat kebumian, artinya berbatu, sama dengan bumi. Pertama, ada LP8909b yang ditemukan pada 2022 dengan menggunakan teleskop TESS dan kemudian dikonfirmasi oleh teleskop Speculos. Planet ini merupakan bumi super dengan massa sekitar 13 kali massa bumi. Planet ini juga sedikit lebih besar dari bumi dengan radius sekitar 1,3 kali lebih besar. Dan kalau kalian mengira orbit Merkurius mengelilingi matahari itu cepat, tunggu saja sampai kalian mendengar tentang LP8909b. Diperlukan waktu sekitar 3 hari untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintangnya. Bayangkan kalian tertidur di musim dingin yang membekukan dan terbangun di musim panas yang terik. Tapi yang paling menarik perhatian di sini adalah LP8909c. Planet yang satu ini ditemukan oleh teleskop Speculos. Planet ini berada sedikit lebih jauh dari bintang dan membutuhkan waktu 2,5 kali lebih lama untuk mengorbit dibanding LP8909b. Planet ini juga sedikit lebih besar dari bumi. Tapi yang paling menarik dari planet ini adalah lokasinya yang berada di dalam zona Light Huni bintang. Artinya, planet ini berpotensi punya air dalam bentuk cair di permukaannya dan iklim yang cocok untuk kehidupan. Sekarang, planet ini menjadi kandidat utama untuk dipelajari atmosfernya dengan menggunakan teleskop antariksa James Webb. Tapi tunggu dulu, gak hanya hal-hal menyenangkan yang ada di LP8909c. Planet ini juga sangat dekat dengan bintangnya, yang berarti planet ini penuh dengan radiasi yang berpotensi membuatnya kurang Light Huni. Dan yang paling penting, planet ini terkunci secara tidal, sama seperti bulan. Artinya, satu sisi planet ini selalu menghadap ke bintang dan sangat panas, sedangkan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan dan sangat dingin. Model ilmiah menunjukkan planet ini bisa jadi lebih mirip Venus dalam hal atmosfer dan iklim. Dan Venus, kalian tahu, Venus gak dikenal sebagai planet yang ramah bagi manusia. Tapi terlepas dari semua tantangan itu, LP8909c tetaplah sebuah eksoplanet yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Siapa yang tahu rahasia apa yang disimpannya? Yuk lanjut ke kandidat berikutnya. GJ1002b dan GJ1002c. Sebuah tim ilmuwan internasional yang dipimpin oleh para peneliti di Instituto de Astrofísica de Canarias telah menemukan 2 planet mirip bumi yang berjarak 16 tahun cahaya dari tata surya. Keduanya mengitari bintang Katai Merah bernama GJ1002. Matahari kita adalah bintang Katai kuning, yang artinya GJ1002 jauh lebih dingin dan lebih redup daripada matahari kita. Tapi nggak apa-apa, kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintang induknya. Jadi seharusnya nggak terlalu dingin atau gelap. Kedua planet yang dinamai GJ1002b dan GJ1002c ini berada di zona Light Huni bintang induknya, yang artinya keduanya bisa mendukung kehidupan. Selain itu, keduanya juga punya massa yang mirip dengan massa bumi. GJ1002b merupakan planet dalam dan membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mengitari bintang induknya. Sedangkan GJ1002c membutuhkan waktu lebih dari 21 hari. Kedua planet ini merupakan kandidat yang tepat untuk dipelajari atmosfernya dan bahkan bisa jadi target misi masa depan untuk mencari tanda-tanda kehidupan.
Yang paling penting, kedua planet ini berpotensi mendukung kehidupan dan itu sangat keren. Ditambah lagi, fakta bahwa kedua planet ini berada sangat dekat dengan kita, berarti kita mungkin bisa mengunjunginya suatu hari nanti. Ya, mungkin bukan kita, tapi siapa tahu kan? Dan mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan kehidupan luar angkasa di salah satu planet ini. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi yuk lanjut ke yang berikutnya. Kepler 1649c. Kepler 1649c yang juga dikenal sebagai eksoplanet yang hilang ditemukan kembali pada 2022 oleh para ilmuwan dengan menggunakan data dari wahana antariksa Kepler milik NASA. Eksoplanet ini terletak sekitar 300 tahun cahaya dari bumi dan mengorbit bintang kecil yang dingin bernama Kepler 1649. Ukurannya hampir sama dengan bumi. Dan sama seperti planet-planet sebelumnya, planet ini berada di zona laik huni bintangnya. Awalnya, data tentang planet ini dibuang begitu saja. Sebuah program komputer khusus bernama RoboVetter yang ditulis untuk menyaring volume data Kepler secara otomatis memberi label positif palsu pada kandidat ini. Dengan kata lain, program ini mengira kalau ada kesalahan atau gangguan. Untungnya, para peneliti memeriksa ulang hal-hal seperti itu. Dan ketika memeriksa ulang data, mereka berhasil menyelamatkan Kepler 1649c yang malang. Sekarang kita tahu kalau planet ini adalah planet kebumian, sama seperti bumi. Dan kalau memang mengandung air, mungkin saja ada kehidupan di sana. Tapi jangan berkemas dulu. Masih banyak hal yang belum diketahui tentang Kepler 1649c. Misalnya, kita belum tahu seperti apa atmosfernya atau seperti apa permukaannya. Bisa jadi planet ini terkunci secara tidal, seperti halnya LP8909c. Hal itu nggak menyenangkan. Karena itu, Kepler 1649c layak untuk diteliti lebih lanjut. Mungkin planet ini bisa jadi tempat yang cocok untuk kita jadikan tempat berlibur di masa depan. Jangan lupa bawa tabir surya yang banyak ya. Karena planet ini cukup dekat dengan bintangnya dan bisa jadi sangat panas. Kepler 1638b, eksoplanet ini terletak sekitar 5.000 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Cygnus. Planet ini juga berada di zona laik huni bintang induknya. Planet ini ditemukan pada 2020 oleh wahana Kepler melalui proses yang disebut transit. Wahana ini pada dasarnya mengambil sekumpulan foto bintang pada waktu yang berbeda. Setelah itu, program menganalisis foto-foto tersebut dan mencari bintik-bintik dan titik-titik kecil pada foto tersebut. Perubahan kecil pada kecerahan ini bisa jadi menandakan kalau ada planet yang sedang melintas di dekat bintang. Kepler 1638b agak aneh dibanding kebanyakan eksoplanet yang sudah ditemukan. Masanya 4 kali massa bumi dan punya radius 2 kali radius bumi, sehingga planet ini disebut sebagai eksoplanet bumi super. Periode orbitnya sekitar 260 hari, cukup dekat dengan bumi. Dan itu bagus. Akhirnya, setidaknya di suatu tempat musim dingin dan musim panas akan berlangsung secara normal. Kepler 1638b juga mungkin punya air dalam wujud cair di sana. Karena itu, Kepler 1638b juga menjadi kandidat yang bagus untuk diteliti lebih lanjut, melihat apakah planet ini berpotensi mendukung kehidupan. Semoga saja kita bisa mengetahui lebih banyak tentang planet ini di masa depan. Dan akhirnya, yang terakhir, Kepler 438b. Kepler 438b adalah sebuah eksoplanet yang berada sekitar 640 tahun cahaya dari bumi di rasi Lyra. Planet ini ditemukan pada 2015 oleh teleskop antariksa Kepler. Salah satu hal yang paling menarik dari Kepler 438b adalah ukuran dan lokasinya. Ukurannya hampir sama dengan bumi dan juga mengorbit di dalam zona laik huni bintang induknya. Tapi ada beberapa hal yang menarik. Pertama, Kepler 438b mengorbit bintang Katai Merah yang dikenal punya tingkat radiasi matahari yang tinggi dan bergejolak. Hal ini bisa membuat permukaan planet ini gak bersahabat bagi kehidupan yang kita kenal. Selain itu, Kepler 438b punya tahun yang jauh lebih pendek, hanya sekitar 35 hari di bumi. Hal ini bisa menyebabkan fluktuasi temperatur yang ekstrim di permukaan planet. Tapi, mungkin planet ini menjadi rumah bagi makhluk hidup luar angkasa yang tangguh dan sudah beradaptasi dengan kondisinya yang unik, atau mungkin tidak.
Yang jelas, planet ini layak untuk diawasi. Ini adalah sebagian kecil dari daftar eksoplanet yang telah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, dengan menggunakan teknologi baru, kita bisa menemukan eksoplanet baru lebih sering lagi. Semoga saja ada yang benar-benar bisa dihuni ya. Saat ini ada 4 planet kecil mirip Bumi yang sedang mengitari salah satu sistem bintang terdekat dengan kita. Kita bicara yang terdekat kedua. Planet-planet berbatu kecil ini masing-masing bermassa 20-30% massa Bumi. Jadi, bukan Bumi 2.0, tapi masih cukup padat. Akankah salah satu dari mereka menjadi rumah baru kita suatu hari nanti? Ya, bisa jadi manusia di masa depan mungkin akan mengunjunginya suatu hari nanti. Bukan tahun depan, tapi kita bisa saja mengirim misi ke sana. Tapi, jangan berharap ada tetangga dari luar angkasa. Planet-planet itu mungkin bukan rumah bagi kehidupan. Setidaknya tidak ada kehidupan yang bisa kita kenali. Mari kita lihat planet tersebut. Planet-planet itu dinamai Barnard B, C, D, dan E. Kreatif sekali ya. Planet paling dalam memiliki massa 26% massa Bumi. Yang kedua sedikit lebih besar, massanya 30% massa Bumi. Yang ketiga memiliki massa 4% lebih besar dari sebelumnya. Dan terluar, bukan yang terbesar, planet ini masih bayi dengan massa 19% massa Bumi. Semua planet itu kemungkinan besar berbatu, seperti planet tata surya kita. Planet-planet ini mengitari bintangnya sangat dekat, karena itu mereka hanya butuh beberapa hari, kurang dari seminggu, untuk mengelilingi bintangnya satu kali putaran penuh. Bagaimana dengan bintang yang dikelilingi planet-planet ini? Bintang itu bernama bintang Barnard. Para astronom menduga setidaknya ada satu planet yang mengorbit bintang ini. Pertama, bintang ini sangat dekat dalam ukuran kosmik tentu saja. Hanya trio Alpha Centauri yang lebih dekat dengan kita. Bintang Barnard hanya berjarak kurang dari 6 tahun cahaya, yang pada dasarnya berada di sebelah kita. Tapi bintang ini tidak seperti matahari. Bintang Barnard merupakan bintang katai merah, jenis bintang paling umum ditemukan. Massa bintang ini hanya 1/6 massa matahari. Tapi katai merah merupakan tambang emas untuk mempelajari planet-planet di luar tata surya. Dengan mempelajari bintang Barnard, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa planet-planet di sekeliling bintang tunggal, seperti matahari atau bintang katai merah ini, dan lingkungan seperti apa yang mungkin dimiliki planet katai merah. Dan yang paling penting, kita bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan, mungkinkah salah satu dari tempat-tempat ini mendukung kehidupan? Selama ini para ilmuwan menduga ada planet gas raksasa mirip Jupiter yang berada di dekat bintang Barnard. Semua itu karena bintang tersebut mengalami sedikit goyangan. Bintang itu tampak bergeser mendekati dan menjauhi bumi dari waktu ke waktu. Jadi ada sesuatu yang menariknya. Tapi bukan planet raksasa yang menariknya. Menurut penelitian Maret 2025, ada 4 planet batuan yang lebih kecil. Masing-masing bermassa 4 kali massa Merkurius. Suatu hari mereka berkumpul dan menarik-narik bintang bersama-sama. Planet-planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Sedemikian dekatnya sehingga mereka bisa mengitari bintang hanya dalam beberapa hari. Sayangnya, karena itu, planet-planet tersebut terlalu panas untuk bisa mendukung kehidupan. Selain itu, karena keempat planet ini tampaknya bisa menjelaskan pergerakan bintang, para peneliti menduga tidak ada benda lain yang mengorbit di zona Lake Huni. Jadi, tidak ada Bumi 2.0 yang mengorbit di sekeliling bintang Barnard. Ini merupakan penemuan mengagumkan, terutama karena bintang ini pada dasarnya adalah tetangga kosmik kita. Ditambah lagi, sistem ini mungkin kelak bisa dijangkau dengan mesin fusi nuklir atau layar ringan, sistem propulsi futuristik yang bisa membuat perjalanan jauh lebih cepat. Kita mungkin bisa pergi ke sana suatu hari nanti. Dan kita akhirnya akan mengetahui apakah dunia-dunia ini benar-benar tak berpenghuni dan bahkan mungkin bisa menjajahnya. Mari kita lihat cara para ilmuwan menemukan planet-planet tersembunyi di bintang. Biasanya para astronom menemukan eksoplanet ketika mereka melihat eksoplanet melintas di depan bintang dan menghalangi cahaya. Tapi bintang Barnard cukup rumit karena dalam pandangan kita seperti melihat dari atas sistem.
Jadi, planet-planetnya tidak menghalangi cahaya seperti biasanya. Karena itulah mereka menyebutnya paus putih besar pemburu planet. Untuk menyiasatinya, para peneliti menggunakan instrumen super sensitif bernama Maroon X yang dipasang pada teleskop Gemini North di gunung berapi Mauna Kea, Hawaii. Selama 112 malam yang tersebar dalam 3 tahun, teleskop ini menangkap perubahan kecil dalam pergerakan bintang. Pergeseran ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa banyak planet yang menarik bintang dan juga memperkirakan ukurannya. Awalnya, mereka menemukan 3 planet, tapi kemudian mereka menggunakan alat lain yang dinamai Espresso dan terletak di teleskop sangat besar di Chili. Dan setelah menggunakan Espresso ini, mereka menemukan planet keempat. Dengan menggabungkan data dari kedua instrumen tersebut, mereka bisa mengatakan dengan lebih percaya diri bahwa temuan mereka itu solid, bukan hanya gangguan acak pada data. Meskipun katai merah seperti bintang Barnard merupakan tipe bintang paling umum, sebagian besar bintang terlalu jauh untuk bisa dilihat dengan mudah. Temuan baru ini menunjukkan planet batuan kecil bisa jadi merupakan hal yang umum ditemukan di sekeliling bintang-bintang seperti ini. Dan itu sangat penting untuk penemuan di masa depan. Menemukan eksoplanet baru memang keren, tapi mungkin akan lebih menarik kalau kita bisa mempelajari proses kelahiran dan evolusinya. Sebuah penelitian terbaru berhasil mencatat penemuan yang manis. Planet-planet yang baru lahir ternyata lebih mirip Smarties, permen populer dari Inggris, daripada bola. Selama ini, kita selalu menduga bayi planet dilahirkan dalam bentuk bola, tapi bisa jadi planet-planet itu berbentuk bola lonjong. Tim ilmuwan dari University of Central Lancashire di Inggris menggunakan simulasi komputer untuk membuat model pembentukan planet di piringan gas padat yang mengelilingi bintang muda. Setelah itu, mereka membandingkan model tersebut dengan pengamatan yang sebenarnya dan menemukan planet-planet muda itu memiliki bentuk yang tidak biasa. Masalahnya, meskipun sudah hampir 6.000 eksoplanet yang ditemukan, para astronom masih belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai urutan kejadian yang menandai kelahiran dan evolusi awal eksoplanet. Tapi, penelitian baru ini mungkin bisa menjelaskan proses tersebut. Jadi, para astronom meneliti mekanisme pembentukan planet gas raksasa seperti Jupiter dan sampai pada kesimpulan bahwa planet-planet terbentuk dari pusatnya. Setelah itu, para peneliti memusatkan perhatian pada bentuk awal planet-planet tersebut. Peneliti juga tertarik pada bagaimana mereka bisa mendorong pertumbuhan benih planet ini. Bagaimana mereka bisa menjadi planet yang begitu masif, bahkan ada yang lebih besar dari planet raksasa di tata surya. Menurut teori standar pembentukan planet, pertumbuhan tersebut terjadi secara bertahap dan mulus. Pertama, partikel-partikel debu mulai saling menempel, berubah menjadi objek yang lebih besar dan lebih besar lagi. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan dikenal sebagai pertambahan inti. Inilah model pembentukan planet yang disukai para ilmuwan. Ada teori lain yang menyatakan bahwa kelahiran planet bisa terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Teori ini melibatkan piringan protoplanet, piringan gas yang menyusun 99% massa planet dan debu, sekitar 1%. Piringan ini mengitari bintang yang baru terbentuk dan secara hipotesis, planet-planet bisa terbentuk dari awan ini. Piringan protoplanet kemungkinan besar merupakan produk sampingan yang umum dalam pembentukan bintang. Massa piringan tersebut bisa berkisar antara 0,001 hingga 0,3 massa matahari. Di dalam piringan seperti itu, materi perlahan-lahan bergerak ke dalam, dan partikel-partikel debu tumbuh semakin besar hingga seukuran kerikil. Setelah 2-3 juta tahun, piringan protoplanet raksasa yang berputar akan pecah menjadi beberapa bagian, dan begitulah bayi planet dilahirkan. Teori ini dikenal sebagai model ketidakstabilan piringan. Adapun model yang dibangun oleh tim tampaknya mendukung teori kedua yang kurang disukai, yaitu pembentukan planet yang cepat melalui ketidakstabilan piringan. Teori ini menjelaskan bagaimana planet-planet besar terbentuk dengan cepat pada jarak yang cukup jauh dari bintang induknya. Adapun bentuk aneh planet-planet yang baru terbentuk bisa disebabkan oleh materi yang jatuh ke planet-planet tersebut. Kemungkinan besar, materi tersebut jatuh ke kutub-kutub planet baru.
Salah satu kesimpulan utama penelitian ini adalah penampakan eksoplanet muda. Seperti yang kita lihat dari bumi, bisa berbeda-beda, tergantung dari sudut pandangnya. Jika bumi diarahkan menghadap ke eksoplanet, maka akan tampak eksoplanet tersebut memiliki bentuk bola. Tapi, jika dilihat dari sisi lain, bayi eksoplanet akan tampak seperti Smarty sungguhan. Tim ini akan terus menyelidiki pembentukan planet dengan bantuan model komputer yang lebih baik. Mereka yakin bisa mengetahui peran lingkungan di sekitar planet muda dalam mempengaruhi bentuk dan proses pembentukannya. Ayo naik! Aku udah nyiapin tur keliling planet dekat bumi. Mari kita mulai dari Merkurius, planet terkecil di tata surya. Pada siang hari, suhu di permukaan planet ini bisa mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya bisa turun hingga minus 180 derajat Celcius. Suhu di sini sangat ekstrim karena planet ini tidak punya atmosfer. Sebagai gantinya, Merkurius punya eksosfer tipis. Itulah salah satu alasan kenapa Merkurius tidak bisa dihuni. Suhu dan radiasi matahari terlalu ekstrim bagi organisme apapun untuk bertahan hidup di sana. Sekarang, mari bayangkan cara untuk hidup di Merkurius. Lantas, seperti apa kehidupan di sana? Permukaan Merkurius mirip bulan. Seiring waktu, meteorit meninggalkan banyak bekas di sana. Tak seperti permukaan bulan, Merkurius berwarna coklat keabu-abuan. Sekarang, lihat ke atas. Ukuran matahari di Merkurius 3 kali lipat di bumi. Dan sinar matahari hampir 7 kali lebih terang. Kacamata hitam seperti apa yang bakal kita pakai kalau tinggal di sana ya? Bisakah kehidupan muncul di planet ini di masa depan? Kemungkinannya sangat kecil. Nah, bagaimana kalau kita mendarat di Venus? Kamu mungkin mengira planet terpanas di tata surya kita adalah Merkurius karena letaknya paling dekat dengan matahari. Namun kenyataannya, gelar ini jatuh ke Venus. Apa yang membuat Venus sepanas ini? Alasan terbesarnya adalah atmosfernya. Hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida. Atmosfernya sangat tebal sehingga menyebabkan planet ini memanas tanpa henti. Pada dasarnya, gas atmosfer mencegah radiasi termal meninggalkan Venus. Jadi, planet ini tak bisa mendingin. Air di permukaannya pun terus berubah menjadi uap. Jika permukaan Venus adalah makanan, maka atmosfernya ibarat microwave. Itu sebabnya suhu di sini bisa mencapai 465 derajat Celcius. Bagaimana rasanya tinggal di Venus? Di bumi, musim berubah karena kemiringan planet. Namun, Venus tidak mengalami perubahan berarti sepanjang tahun. Kondisi siang dan malam hari juga lumayan konstan. Bagaimana dengan pemandangan langitnya? Awan di Venus tampak kuning atau putih cerah. Mereka sebagian besar terbuat dari asam sulfat beracun. Tapi kemudian, kenapa Venus tampak oranye kemerahan saat kamu melihatnya dari bumi? Bicara soal warna planet yang sebenarnya bisa menjadi urusan rumit. Rona benda luar angkasa ini mungkin berbeda saat kamu melihatnya dari planet lain. Jika kita melakukan perjalanan jauh ke Venus, permukaan coklat kemerahan akan menyambut kita. Molekul karbon dioksida dan asam sulfat menghalangi sinar matahari di permukaan Venus. Oleh karena itu, planet ini berwarna jingga kemerahan. Oh iya, apa kamu tahu Venus sering disebut kembaran bumi? Kedua planet ini punya ukuran yang hampir sama. Keduanya punya permukaan yang relatif muda dan atmosfer tebal berawan. Selain itu, orbit Venus juga paling dekat dengan bumi. Itu mungkin menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan kehidupan di Venus. Tapi tidak, Venus tak layak huni. Tujuan berikutnya adalah Mars. Tak seperti Venus, Mars punya musim karena kemiringan planet ini pada porosnya. Mars juga punya efek musiman sekunder yang disebabkan orbitnya yang sangat elips. Belahan Mars Selatan punya musim dingin yang lebih dingin dan musim panas yang lebih panas dibanding belahan Mars Utara. Suhu rata-rata di Mars adalah minus 60 derajat Celcius. Tapi suhu bisa berbeda dari kutub hingga khatulistiwa. Mereka bervariasi secara dramatis dalam 1 minggu. Tetap saja, tak terlalu buruk jika dibandingkan dengan 2 planet sebelumnya kan? Apa Mars layak huni? Hal pertama yang harus dikhawatirkan organisme hidup di sini adalah radiasi ruang angkasa. Bumi punya medan magnet dan atmosfer tebal untuk melindungi permukaan dari radiasi. Mars tak punya keduanya. Gravitasi planet ini sepertiga bumi. Gravitasi lebih lemah dan atmosfer lebih tipis mempersulit makhluk hidup untuk bertahan hidup di planet merah.
Pada tahun 2013, NASA melaporkan danau air tawar purba yang bisa menjadi lingkungan ramah bagi kehidupan mikroba. Ini menjadi bukti bahwa air cair pernah mengalir di Mars. Konfirmasi ini menunjukkan Mars mungkin punya lingkungan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Tapi, apa yang terjadi dengan air di Mars? Penjelasan paling populer adalah atmosfer planet ini menjadi terlalu tipis dan dingin untuk menampung air cair di permukaan Mars. Hilangnya air Mars mungkin juga terkait dengan hilangnya medan magnet awal. Atau alasannya mungkin adalah ukuran planet merah ini. Mars mungkin terlalu kecil untuk menampung air. Jadi saat ini Mars tak layak huni. Tapi kamu tahu para ilmuwan terus mengirim misi ke Mars? Mungkin mereka akan menemukan beberapa informasi baru. Kita lihat saja nanti ya. Sekarang Jupiter. Apa kamu pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup di planet terbesar di tata surya? Lingkungan Jupiter adalah tempat yang sangat tidak mungkin menopang kehidupan. Suhu dan komposisinya terlalu ekstrem untuk organisme apapun. Jupiter punya lapisan gas, sebagian besar hidrogen dan helium. Gas-gas ini memenuhi seluruh planet. Secara harfiah, tak ada permukaan padat di planet ini. Gas ini turun sampai ke intinya. Di bawah permukaan, gas ini menjadi cair dan berubah menjadi plasma karena tekanan atmosfer di sana jauh lebih kuat daripada di tempat manapun di bumi. Agar kamu bisa membayangkan, organisme di Jupiter harus menahan tekanan atmosfer 1000 kali lipat lebih kuat daripada di bumi. Bisakah makhluk hidup bertahan dalam kondisi seperti itu? Agak mustahil. Jupiter benar-benar tidak bisa dihuni. Tapi kamu pernah dengar bulannya, Europa, mungkin merupakan zona layak huni. Pindah lagi yuk, Saturnus. Ini planet terbesar kedua di tata surya. Seperti Jupiter, Saturnus adalah bola gas raksasa yang terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Bagaimana suhu di Saturnus? Dingin banget. Selain itu, ada angin yang sangat kuat di sana. Angin di atmosfer atas Saturnus mencapai kecepatan 490 meter per detik. Mari kita bandingkan dengan badai di bumi untuk mendapatkan pemahaman lebih baik. Badai terkuat yang pernah tercatat di bumi bergerak dengan kecepatan 107 meter per detik. Jadi jawaban atas pertanyaan apakah ada kehidupan di Saturnus? Tampaknya lumayan jelas, di sana tidak ada kehidupan. Perhentian berikutnya adalah Uranus, salah satu raksasa es terbesar. Atmosfer Uranus didominasi oleh es, tapi itu bukan satu-satunya alasan planet ini berwarna biru. Terdapat metana di atmosfernya. Metana menyerap cahaya merah dan memantulkan warna biru. Hal yang sama berlaku untuk Neptunus. Uranus adalah planet terdingin di tata surya. Suhu di sana bisa serendah minus 224 derajat Celcius. Kehidupan di bumi membutuhkan sinar matahari untuk mendapatkan energi. Tapi di Uranus tak ada yang bisa menghasilkan energi apapun bagi kehidupan untuk berkembang. Intinya, Uranus tidak punya lingkungan untuk menopang kehidupan. Lanjut ke Neptunus, raksasa es kedua. Apa yang ada di planet terjauh di matahari ini? Jelas, di sana sangat dingin. Tak ada sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan bakteri. Begitu juga dengan sumber air cair. Para ilmuwan meyakini kehidupan di Neptunus tak mungkin ada karena kondisinya sangat tidak bersahabat. Jadi, apa yang membuat planet kita layak huni? Bukan cuma untuk manusia, tapi juga organisme hidup apapun, bahkan mikroba. Kondisi tertentu diperlukan untuk hidup. Semua makhluk hidup butuh makanan, air, dan suhu yang tepat untuk berkembang. Atmosfer adalah elemen vital. Manusia, misalnya, membutuhkan oksigen untuk bernapas dan hanya bisa bertahan hidup di suhu yang tidak terlalu panas atau tak terlalu dingin. Selain itu, ada gravitasi. Semua planet lain yang aku sebutkan tak punya kondisi yang sama persis dengan bumi. Kehidupan di sana mungkin akan berbeda dari apa yang ada di bumi. Semua makhluk hidup di bumi beradaptasi dengan atmosfer kita, dan bentuk kehidupan di tempat lain harus mampu bertahan dalam kondisi planetnya. Baru-baru ini para astronom menemukan 3 planet bumi super yang berpotensi mengorbit bintang Katai Oranye yang jaraknya cukup dekat. Istilah bumi super digunakan untuk menggambarkan planet di luar tata surya yang masanya lebih besar daripada massa bumi, tapi masanya di bawah massa planet es raksasa di tata surya, Uranus dan Neptunus. Sweta Dalal dari University of Exeter menemukan bahwa planet-planet tersebut mengorbit bintang HD 48498 yang jaraknya sekitar 55 tahun cahaya dari bumi.
Planet-planet tersebut mengitari bintangnya masing-masing dalam waktu 7, 38, dan 151 hari bumi. Studi menjelaskan temuan ini muncul di jurnal MNRAS pada tanggal 24 Juni 2024. Yang paling keren, kandidat eksoplanet terluar ini mengorbit di zona Laik Huni bintang induknya. Kondisi di sana mungkin cukup nyaman untuk keberadaan air dalam wujud cair di permukaan tanpa mendidih atau membeku. Daerah Laik Huni di sekeliling bintang juga dikenal sebagai zona Goldilocks dan diyakini ideal untuk mendukung kehidupan. Alasan lain kenapa penemuan ini sangat penting adalah karena bintang induk oranye itu mirip matahari. Tapi karena bintang ini katai oranye, maka radiasi yang dipancarkannya lebih sedikit daripada bintang katai kuning. Bintang ini juga merupakan sistem planet terdekat yang memiliki planet bumi super di zona Laik Huni bintang serupa matahari. Penemuan ini bisa membantu kita melangkah maju dalam pencarian planet Laik Huni di sekitar bintang serupa matahari. Siapa tahu planet ini akan menjadi rumah baru kita suatu hari nanti. Bumi superpotensial ini terdeteksi berkat program pencarian planet terbaru, HARPS N. Selama 1 dekade, tim yang terlibat dalam penelitian ini telah mengumpulkan hampir 190 pengukuran presisi tinggi dengan menggunakan peralatan khusus. Dengan menganalisa spektrum cahaya yang datang dari sebuah bintang, para astronom bisa mengetahui apakah bintang tersebut bergerak ke arah kita yang dikenal dengan nama blue shift atau menjauhi kita yang disebut red shift. Dan untuk memastikan bahwa temuan mereka benar, tim menggunakan berbagai metode dan analisis komparatif. Semuanya mengukuhkan kesimpulan mereka. Memang ada 3 kandidat planet dengan masa minimum berkisar antara 5 sampai 11 kali masa planet tempat tinggal kita. Tim juga meyakini kalau kedekatan jarak dengan bintang dan orbit planet terluar yang menguntungkan membuat sistem ini jadi target yang tepat untuk penelitian di masa depan. Semoga saja penelitian lebih lanjut akan membuka pintu baru bagi pemahaman kita akan sistem keplanetan dan potensi kehidupan di luar tata surya. Para ilmuwan telah menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet, planet di luar tata surya, sejak planet pertama yang dikonfirmasi mengorbit bintang serupa matahari pada tahun 1995. Untuk menemukan planet-planet jauh tersebut, para astronom menggunakan peralatan yang berbeda, seperti teleskop ruang angkasa Kepler milik NASA yang diluncurkan pada tahun 2009 yang memiliki misi untuk menemukan sebanyak mungkin planet serupa bumi yang berada di galaksi Bima Sakti. Tapi ini bukan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk mencari eksoplanet. Nah, sekarang mari kita lihat planet-planet yang paling menarik dan menjanjikan. Gliese 667cc hanya berjarak 22 tahun cahaya dari bumi. Meskipun tampak dekat, jaraknya masih sekitar 206 triliun kilometer dari kita. Masa planet ini sekitar 3,8 masa bumi dan menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintang induknya dalam waktu 28 hari. Dengan kata lain, 1 tahun di planet mirip bumi itu 13 kali lebih singkat daripada 1 tahun di bumi. Untungnya, bintang tersebut merupakan bintang katai merah yang dingin, jadi kemungkinan besar eksoplanet tersebut berada di zona Laik Huni. Tapi masih ada kemungkinan planet ini akan terpanggang secara teratur oleh flare yang berasal dari bintang induknya. Tentu saja hal ini tidak menyenangkan. Kepler 22b berada lebih jauh dari planet sebelumnya, yaitu lebih dari 600 tahun cahaya dari bumi. Ini merupakan planet Kepler pertama yang ditemukan di zona Laik Huni bintang induknya. Planet ini lebih besar dari bumi, sekitar 2,4 kali ukuran bumi. Sayangnya, kita masih belum tahu apakah planet ini berbatu, cair, atau gas. Orbit Kepler 22b mirip dengan orbit bumi. Planet ini membutuhkan waktu 209 hari untuk mengitari bintang kelas G, bintang yang mirip matahari. Tapi bintang ini lebih kecil dan lebih dingin daripada bintang kita. Satu lagi planet Kepler, kali ini planet Kepler 69c. Planet ini berada pada jarak 2700 tahun cahaya dari bumi. Planet ini juga hampir 70% lebih besar dari bumi. Para peneliti tidak tahu apa-apa tentang komposisinya, tapi mereka menemukan bahwa planet ini membutuhkan waktu 242 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit. Hal ini membuat posisinya dalam sistem tata surya seperti Venus di tata surya.
Di saat yang sama, planet ini mungkin lebih ramah daripada Venus karena bintang induknya tidak terlalu bercahaya, yaitu 80% dari matahari. TOI 733b adalah planet yang baru saja kita kenal. Ia ditemukan pada tahun 2023. Planet ini berada di luar sana, berjarak 245 tahun cahaya dari bumi, dan hanya membutuhkan waktu 4,9 hari bumi untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi bintangnya. Tapi hal yang paling menarik dari planet ini adalah kemungkinan adanya lautan yang sangat luas. Menurut para ilmuwan, planet ini kemungkinan besar diselimuti oleh air. Apakah itu berarti ada kehidupan di bumi super ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. GJ 1214b terletak 40 tahun cahaya dari bumi. Planet ini merupakan bumi super, berdiameter hampir 3 kali lebih besar dan 8 kali lebih berat dari bumi kita. Planet ini mengorbit bintang katai merahnya lebih cepat dari kecepatan kalian menonton serial favorit kalian, menyelesaikan satu putaran penuh setiap 38 jam. Tapi bukan hanya ukuran atau orbitnya saja yang membuat planet ini luar biasa. Di sana cukup panas, dengan suhu yang bisa mencapai 232 derajat Celcius. Tapi yang paling keren adalah planet ini hampir tenggelam dalam air. Suhu yang mendesis dan tekanan yang sangat tinggi di JJ 1214b menciptakan beberapa material dingin seperti es panas dan air superfluid. Superfluiditas adalah sesuatu yang terjadi pada helium cair ketika ia hampir sedingin mungkin. Di bumi, air benar-benar tidak bisa menjadi superfluida karena air membutuhkan suhu yang sangat rendah dan tekanan di luar batas untuk melakukan trik itu. Tetap saja superfluid tidak begitu berguna, bahkan jika kamu mencobanya, kamu hanya akan mengalami dehidrasi. Planet superbumi yang paling dekat dengan kita ditemukan pada tahun 2016 dan dinamai Proxima Centauri b. Planet ini hanya berjarak 4 tahun cahaya dari bumi dan memiliki massa yang sangat mirip dengan bumi. 1 tahun di Proxima Centauri b sangat singkat. Planet ini hanya membutuhkan 11,2 hari untuk mengelilingi bintang pusatnya. Para ilmuwan menemukan dunia ini setelah melihat bintang induknya sedikit bergoyang-goyang. Mereka tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi di sana sampai mereka menyadari bahwa gravitasi Proxima Centauri b mungkin menghasilkan tarikan, dan tarikan tersebut yang menyebabkan goyangan. Meskipun berada di zona light huni bintang induknya, Proxima Centauri, eksoplanet ini terpapar radiasi ultraviolet yang sangat kuat. Semua itu terjadi karena jaraknya yang sangat dekat dengan bintang induknya. Selain itu, tidak ada satupun teleskop yang saat ini bekerja dan menjelajahi eksoplanet yang diposisikan dengan cukup baik untuk menangkap cahaya dari atmosfer bumi super. Banyak hal yang masih menjadi misteri bagi kita, meskipun kita berbicara tentang planet yang dekat. Planet bumi super TOI 715b mengorbit bintang katai merah, bintang yang lebih kecil dan lebih dingin dari matahari. Saat ini bintang-bintang seperti itu masih menjadi kandidat utama untuk menemukan planet like huni yang mengitari bintang tersebut. Planet batuan mini itu memiliki orbit yang jauh lebih dekat daripada planet yang mengitari bintang seperti matahari. Karena katai merah itu kecil dan dingin, planet-planet itu tidak memiliki risiko apapun ketika mengitari bintang lebih dekat. Para ahli mengatakan bahwa TOI 715b mungkin pernah memiliki atmosfer yang lebih tebal daripada atmosfer Neptunus. Dan saat ini planet ini mungkin sedang berada dalam masa transisi di mana ia kehilangan atmosfernya. Untuk memastikan dugaan ini, para ilmuwan perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan mungkin akhirnya mereka bisa mengetahui apakah planet ini merupakan planet berair dan memiliki permukaan. Kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf, Pluto bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan massa 10 kali massa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus.
Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Trans-Neptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Trans-Neptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Trans-Neptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9. Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi. Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1/250%, yang jauh lebih baik daripada 1/10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini,
menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan, tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, lebih baik jangan terlalu bersemangat. Si terduga planet 10 ini mungkin akan diklasifikasikan sebagai planet Katai lainnya.